Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Praktikum Serologi kelas B. Yang beranggotakan saya sendiri Adelia Indriani dan teman saya ada Jasmine Rani Aisyah dan juga Khadijah. Nah, pertama kami di sini akan menjelaskan mengenai jurnal cross matching yang kami ambil yang berjudul Evaluation of Platelet Cross Matching in the Management of Patients Refractory to Platelet Transfusion. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari jurnal ini, yaitu mengenai transfusi platelet yang termasuk bagian penting dari pengobatan kanker, keganasan hematologis, dan juga untuk pasien trombositopenia. Nah, jadi di antara 30% dan 70% pasien trombositopenia yang ditransfusikan akan menjadi refraktori terhadap trombosit donor acak. Nah, refraktori transfusi trombosit ini memiliki mekanisme autoimun dan juga non-autoimun. Untuk reaksi autoimun ini terdapat dua strategi utama yang dapat digunakan untuk transfusi, yaitu dengan cara matching donor, resipien HLA, ataupun menggunakan cross matching platelet. Nah, untuk uji cross matching trombosit ini adalah alternatif yang murah dan juga cepat untuk pencocokkan HLA dalam pengelolaan refraktori platelet. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi calon donor trombosit dan bermanfaat bagi pasien refraktori oleh autoimunisasi HLA, sehingga transfusi trombosit cocok dengan HLA tidak akan memiliki nilai. Nah, metode cross matching ini telah dikembangkan berbeda untuk mengidentifikasi donor trombosit yang kompatibel, termasuk teknik radioaktif, ELISA, dan juga prosedur fase padat. Nah, untuk trombosit donor yang kurang reaktivitas dalam pengujian dianggap cross matching dan dipilih untuk transfusi pada pasien refraktori. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas trombosit yang kompatibel dengan cross matching pada kelompok pasien refraktori yang tidak dipilih, atau maksudnya secara acak dari donor acak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai material dan metode pada penelitian kali ini. Jadi untuk materialnya ini menggunakan 40 pasien yang terdiri dari 16 pasien laki-laki dan 24-nya itu pasien perempuan yang diidentifikasi sebagai refraktori setelah menerima transfusi trombosit donor secara acak. Nah, setiap pasien, total dari seluruh pasien itu menerima 120 transfusi trombosit. Trombosit disimpan pada suhu 20-24 derajat Celcius dengan pengadukan terus-menerus selama maksimal 5 hari. Sama proses transfusi dilakukan pemantauan seperti adanya splenomegali, perdarahan aktif, sepsis, obat-obatan, dan demam yang melebihi dari suhu 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya untuk metode yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada persiapan sel indikator. Ini dilakukan pengujian mengenai sampel darah. Terus yang kedua itu ada uji silang trombosit. Uji pencocokan silang trombosit ini dilakukan menggunakan teknik uji solid phase red cell adherence assay atau SPRCA dengan MASPAT kit untuk mendeteksi antibodi IgG terhadap antigen HLA A dan HLA-B. Dan yang ketiga itu menggunakan analisis statistik dilakukan dengan Excel dan SPSS. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu peningkatan yang signifikan secara statistik ditemukan pada rata-rata peningkatan jumlah terkoreksi ketika membandingkan trombosit yang kompatibel dengan pencocokan silang dengan trombosit yang dipilih secara acak dan tidak kompatibel di mana P kurang dari 0,001. Transfusi trombosit yang kompatibel dikaitkan dengan respon yang baik pada 72,9% kasus, sementara trombosit yang tidak kompatibel dikaitkan dengan respon yang buruk pada 66,7% kasus. Dengan adanya faktor klinis atau autoimunisasi, trombosit yang kompatibel dikaitkan dengan respon yang baik pada 67,9% dan 28% masing-masing dibandingkan dengan 100% dan 93,3% jika tidak ada P sama dengan 0,009 dan P kurang dari 0,001. Analisis multivarian
mengungkapkan bahwa pencocokan silang dan aloimunisasi adalah prediktor terkuat dari respon transfusi pada 1 jam pertama, sedangkan kompatibilitas ABO jenis unit yang diterima diikuti oleh aloimunisasi, kemudian faktor klinis merupakan prediktor pada 24 jam kemudian.